Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh siswa, khususnya kelas 8. Hari ini, pembelajaran luring Bahasa Indonesia, hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, kita akan membahas tentang struktur teks berita. Materi ini masih sama dengan materi di GC kemarin, di Google Classroom kemarin. Untuk luring hari ini akan lebih kita mantapkan. Sekali lagi, tujuan pembelajaran dari struktur pada teks berita diharapkan kalian setelah belajar tentang struktur teks berita ini mampu menemukan struktur dalam berita. Saya ulangi lagi, siswa mampu menemukan struktur dalam teks berita. Kita sekali lagi memantapkan tentang apa itu struktur teks. Struktur artinya adalah cara sesuatu disusun. Sedangkan struktur teks artinya tata organisasi teks atau bagaimana cara teks disusun. Kita mengenal banyak teks. Ada teks eksposisi, ada teks ulasan, ada teks laporan percobaan. Banyak sekali ragam belajar bahasa Indonesia dengan mengenal beragam teks. Nah, ketika kita bicara tentang struktur teks berita, berarti kita belajar untuk mengetahui tata organisasi teks berita atau bagaimana sebuah teks berita disusun. Kita lanjutkan. Dari penjelasan tadi, maka kita bisa mendefinisikan pengertian teks berita. Ya, teks berita itu adalah laporan yang berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Ya, aktual, masih hangat dibicarakan. Ya, terkini, tidak kadaluarsa, tidak basi. Karena kalau berita basi, itu bukan berita namanya. Malas orang mencari-cari berita basi. Yang dicari tentu saja adalah yang terkini. Berdasarkan fakta, berarti berdasarkan kejadian-kejadian yang sesungguhnya, yang nyata, yang real. Ada datanya. Ya. Nah, dalam teks berita juga berisi informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Sehingga setiap hari, setiap jam, setiap detik, berita bertebaran, baik itu di media televisi, di radio, surat kabar, kemudian yang saat ini kita bisa buka di internet, ya. Kemudian kalau bicara tentang teks berita, ini kan unsurnya adalah sebuah berita. Nah, kita harus memahami dulu apa itu berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Ingat anak-anak, yang dicari adalah kejadian atau peristiwa yang hangat, yang aktual, yang terkini. Jadi, berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau sedang terjadi. Ya, jadi itulah berita. Itulah teks berita. Sudah bisa dipahami? Lanjut, ini contoh-contoh berita terkini. Ya, salah satunya tentang virus COVID-19. Ada judul beritanya yakni kesiapan aparatur hadapi governance krisis akibat COVID-19. Kemudian di sebelah kanan ini ada satu contoh berita di dunia pendidikan, yaitu
yang berjudul Opsi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Wajib setelah guru dan tenaga pendidik divaksinasi. Ini dua berita yang aktual, yang terkini, yang banyak sekali dicari oleh masyarakat karena memang masyarakat membutuhkan informasi tentang ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara tentang struktur teks berita. Perhatikan penulisan berita dalam model piramida terbalik. Semakin ke bawah, semakin mengerucut. Ya, ini terbalik model piramidanya. Nah, kita lihat bagian atas itu adalah judul, kemudian di bawahnya ada kepala berita, terus yang berwarna biru itu adalah tubuh berita, dan yang terakhir ini adalah ekor berita. Di sini ada penjelasan bahwa di dalam kepala berita ini berisi informasi terpenting. Ter itu berarti paling penting. Sedangkan pada tubuh berita ini berisi informasi yang penting, informasi pendukung. Sedangkan ekor berita ini berisi informasi kurang penting. Artinya kurang penting ini adalah sebatas informasi tambahan. Artinya ketika pendengar atau pembaca membaca di bagian judul dan kepala itu sebenarnya sudah memuat seluruh informasi yang ada, berita yang ada. Namun memang akan lebih ideal kalau bisa mendengarkan sampai akhir. Nah, untuk judul, perhatikan ada penjelasan di sebelah kanan bahwa judul ini adalah penanda berita utama yang biasanya ditulis pada awal. Nah, ini judul mesti ada satu ketentuan-ketentuan ya untuk menuliskannya, untuk membuatnya. Salah satunya adalah harus menarik. Kemudian untuk kepala, berisi informasi terpenting. Nah, lihat penjelasan di sebelah kanan. Karena di bagian kepala berita ini adalah bagian paling penting dari berita yang berisi unsur-unsur utama berita berdasarkan 5W1H. Jadi di dalam kepala berita itu ada pernyataan-pernyataan dari sebuah pertanyaan, yaitu apa, siapa, di mana, kapan. Nah, untuk tubuh berita yang berisi informasi penting, informasi pendukung, ini tubuh berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa. Artinya apa? Di dalam tubuh berita ini akan memberikan gambaran. Deskripsi itu gambaran. Narasi itu adalah cerita atau penjelasan detail, rinci dari bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian. Artinya memberikan satu jawaban dari pertanyaan bagaimana dan mengapa. Itu ada di tubuh berita. Sedangkan ekor berita, bagian ini berisi informasi kurang penting. Artinya bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Bisa berisi konteks tambahan, seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya. Tinggal melihat topik beritanya apa. Ya, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi ketika bicara tentang struktur teks berita ini bentuknya seperti model piramida terbalik. Judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ada satu contoh teks berita berdasarkan strukturnya ya. Kita langsung analisis berdasarkan strukturnya. Yang berjudul Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Di paragraf pertama, perhatikan, terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras. Dari jam 19.00 waktu Indonesia Barat hingga pagi jam 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan
berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Setelah kita membaca dan mencermati teks berita ini, maka struktur yang tampak pada teks tersebut kita perhatikan, kita analisis dulu ya, mulai dari judul jelas, ini tercetak tebal, judul Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Ini penanda awal, penanda yang biasanya diletaknya di awal ya. Bisa juga judul itu kan nama karangan, jadi ini identitas teks itu tampak di judulnya. Kemudian di paragraf pertama strukturnya berupa kepala berita, karena ini bagian terpenting, paling penting. Semua informasi sebenarnya sudah tuntas di kepala berita. Informasi apa yang dimaksud? Ya, dari jawaban apa, di mana, kapan, ya, tampak sekali apa ya, ini tentang bencana banjir bandang, kapan, ya, ini tampak pada keterangan waktu, yakni jam 19.00 hingga pagi jam 09.00 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian ketika kita bicara tentang tubuh berita, bagaimana itu arahnya adalah proses. Sedangkan mengapa itu diarahkan untuk menjawab satu alasan, biasanya karena, gitu ya. Jadi proses ini tampak pada kalimat awal di paragraf kedua ini, di mana 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kemudian bagaimana pemerintah, bagaimana pemerintah melakukan berbagai langkah, ya, dengan memberikan bantuan dan lain-lain. Terus banjir ini juga ada satu alasan, karena 2 tahun yang lalu juga sudah terjadi, dan ini terjadi lagi tapi lebih besar dibandingkan tahun kemarin. Ini merupakan jawaban bagaimana dan mengapa, proses dan alasan suatu kejadian, yaitu karena. Nah, kemudian untuk ekor berita ini memang nggak ada hubungannya sama sekali ya, artinya tidak ada hubungan secara langsung, namun ya tetap terhubung karena salah satu pemicu banjir yang kita tahu kan juga kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat. Tapi kan tidak langsung pada banjirnya gitu, tapi tetap ada hubungannya. Nah, ini ada di ekor berita. Begitu untuk contoh teks berita berdasarkan strukturnya. Kita perhatikan di sini ada judul, ada kepala berita sebagai unsur terpenting, tubuh berita ini informasi pendukung, dan ekor berita ini sebagai informasi tambahan. Gitu. Dengan kita mempelajari teks berita tadi, kita rangkum bahwa struktur teks berita terdiri atas judul, ya sudah paham tadi ya, sebagai penanda berita utama yang biasanya ditulis pada awal. Kepala berita yang biasanya berisi informasi terpenting, paling penting ada di kepala berita. Sedangkan tubuh berita yaitu bagian isi, uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adisiba. A apa, di mana, K-nya kapan, si siapa, M-nya mengapa, dan B itu adalah bagaimana. Dan terakhir ekor berita yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang.
Nah, tugas kalian ini sama dengan di GC kemarin. Ada sebuah teks berita yang berjudul kasus COVID-19 Jawa Timur mencapai 12.000. Ini harus dibaca dan dicermati. Perhatikan, ada berapa paragraf itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Baca, cermati anak-anak. Kalau tidak dibaca, tidak bisa mengerjakan. Ya, jadi harus dibaca. Makanya ini saya sampaikan lagi di luring ini, karena banyak teman-teman yang belum membuka di GC. Nah, silakan materi ini silakan dibaca dan dikerjakan. Tugasnya adalah baca teks berita kasus COVID-19 Jawa Timur mencapai 12.000. Yang ini tadi ya. Nah, silakan dibaca. Kemudian temukan bagian kepala, tubuh, dan ekor berita dengan tepat. Mana bagian kepalanya, maka mana bagian tubuh, dan mana ya bagian ekor berita. Setelah ditemukan, isikan pada format berikut. Formatnya sudah disediakan seperti ini. Silahkan kalian membuat sendiri di kertas boleh. Ya, seperti ini kolom-kolomnya. Pertama adalah judul berita. Judulnya diletakkan di titik-titik itu, ditulis di situ. Nah, struktur berita, ya. Ini ada kolom bagian-bagian berita kan ada 3 ya. Kepala, tubuh, ekor. Kemudian tentukan paragraf paragraf ke berapa. Kepala itu ada di paragraf ke berapa. Nah, paparan isi ini silahkan dimasukkan. Persis boleh diambil hal-hal penting atau hal-hal pokoknya, lebih bagus lagi. Artinya tidak harus ditulis semua, tentukan isinya saja. Ya, tapi harus jelas paragraf ke berapa, karena bisa lebih dari 1 paragraf. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian tubuh juga begitu, paragraf ke berapa. Lah, paparan isinya itu yang betul itu harus dibaca berulang-ulang, kemudian tentukan pokok-pokoknya saja. Itu bisa dipahami kan? Tidak sulit kok tugas ini. Nah, kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kerjakan di selembar kertas seperti biasa, beri identitas, nama, nomor kelas, kemudian foto ya, dan kirimkan ke WA Bu Indah. Itu nomornya. Ini sekarang saya beri batas sampai 1 Agustus 2021 pukul 7 malam. Ya, saya tunggu. Kalau tidak, ini hubungannya dengan nilai. Berarti nilai untuk pembelajaran teks berita kosong. Sayang sekali. Ya, nah, siswa yang sudah mengumpulkan tugas, karena ini tugas pertemuan ini sama dengan yang ada di GC, ini saya apresiasi untuk Dian Mustikasari, untuk Dimas Rival Ferdiansyah, kemudian Ima Fitriani. Silakan dilanjutkan teman-teman yang lain. Data ini saya update hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 9 malam. Jadi kalau setelah ini ada yang mengumpulkan, ya nanti akan saya data langsung. Ya, segera, disiplin, tugas kalian adalah belajar, belajarlah yang baik. Oke, baik, sekarang sebelum Bu Indah akhiri, sekali lagi kuncinya disiplin anak-anak ya, karena semua kesuksesan dimulai dengan disiplin diri. Itu dimulai dengan dirimu sendiri. Ayo semangat, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Segera kerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.